warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebelumnya saya Mardia Jabiro dengan NIM 2402010004. Saya akan membuat video untuk UTS. Saya bersama ponakan saya. Dia lagi nonton. Saya akan menjelaskan tentang Pancasila dalam lintas sejarah bangsa, Pancasila sebagai dasar negara, Pancasila sebagai ideologi negara. Yang pertama, Pancasila dalam lintas sejarah bangsa. Pancasila lintas sejarah bangsa menggambarkan bagaimana nilai-nilai Pancasila berkembang dan terinternalisasi dalam perjalanan sejarah Indonesia sebagai ideologi dan dasar negara. Sejak awal pembentukannya, Pancasila menjadi fondasi penting dalam perjuangan kemerdekaan, pembentukan negara, hingga dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara. Berikut adalah lintasan sejarah Pancasila dalam perjalanan bangsa Indonesia. 1. Pancasila sebagai warisan nilai luhur bangsa. Yang kedua, rumusan awal Pancasila pada tahun 1945. Yang ketiga, Pancasila di era kemerdekaan dan awal kemerdekaan. Yang keempat, Pancasila di era Orde Lama. Yang kelima, Pancasila di era Orde Baru. Yang keenam, Pancasila di era Reformasi. Yang ketujuh, Pancasila di masa kini. Kesimpulannya, sebagai lintasan sejarah bangsa, Pancasila tidak hanya menjadi dasar negara, tetapi juga pedoman nilai yang membentuk identitas dan persatuan bangsa Indonesia. Meski menghadapi berbagai tantangan, Pancasila tetap relevan dalam menjawab kebutuhan bangsa untuk terus maju dalam keberagaman. Selanjutnya, Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara adalah prinsip fundamental yang menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara diatur dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa nilai-nilai Pancasila menjadi landasan utama dalam penyelenggaraan negara. Berikut adalah penjelasan mengenai Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama, kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila berfungsi sebagai landasan hukum, politik, dan moral yang menjadi acuan bagi penyelenggaraan kehidupan bernegara. Kedudukan ini ditegaskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 di alinea keempat, yang mencantumkan 5 sila Pancasila sebagai dasar negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Yang kedua, fungsi Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara memiliki beberapa fungsi utama. Landasan filosofis sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia yang mencerminkan nilai-nilai leluhur masyarakat. Dasar hukum menjadi sumber dari seluruh sumber hukum di Indonesia. Pedoman bernegara mengarahkan pembangunan nasional dan kebijakan publik agar sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan, kesejahteraan, demokrasi, dan kemanusiaan. 3. Rumusan Pancasila dalam konstitusi. Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah sebagai berikut. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila sebagai ideologi negara berarti bahwa Pancasila menjadi pandangan hidup, pedoman, dan cita-cita yang mengarahkan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Sebagai ideologi, Pancasila mencerminkan nilai-nilai luhur bangsa yang menjadi dasar dalam membangun masyarakat yang adil, makmur, dan beradab. Penjelasan tentang Pancasila sebagai ideologi negara sebagai berikut. Yang pertama, pengertian ideologi negara. Ideologi negara adalah sistem nilai yang menjadi pedoman dasar dalam kehidupan suatu bangsa dan negara. Sebagai ideologi, Pancasila berfungsi untuk
memberikan arah dalam mewujudkan tujuan nasional, menjadi landasan berpikir, bersikap, dan bertindak bagi seluruh rakyat. Menyatukan keberagaman bangsa Indonesia. Yang kedua, Pancasila sebagai ideologi terbuka. Pancasila disebut sebagai ideologi terbuka karena fleksibel dan dinamis, tidak dogmatis, bersifat universal. Sebagai ideologi terbuka, Pancasila memungkinkan bangsa Indonesia untuk menerima perubahan tanpa kehilangan identitas kebangsaan. Yang ketiga, fungsi Pancasila sebagai ideologi negara, yaitu pedoman hidup berbangsa dan bernegara, pemersatu bangsa, inspirasi kebijakan dan hukum, dan pembentuk karakter bangsa. Yang keempat, nilai-nilai Pancasila dalam ideologi negara. 5 sila dalam Pancasila mendukung nilai-nilai universal yang menjadi inti dari ideologi negara. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, menjunjung tinggi nilai spiritualis dan keberagaman agama. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, menekankan penghormatan terhadap hak asasi manusia dan keadilan sosial. Yang ketiga, persatuan Indonesia, mendorong rasa cinta tanah air dan menjaga keutuhan negara. 4. Kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, menegaskan prinsip demokrasi dan musyawarah. Yang kelima, keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, mengutamakan kesejahteraan bersama dan pemerataan pembangunan. 5. Peran Pancasila dalam menjawab tantangan zaman. Sebagai ideologi negara, Pancasila berperan penting dalam menghadapi berbagai tantangan seperti globalisasi. Pancasila menjaga identitas bangsa di tengah arus perubahan dunia. Radikalisme sebagai benteng melawan ideologi-ideologi yang bertentangan dengan nilai kebangsaan. Ketimpangan sosial, mendorong keadilan sosial dan pemerataan kesejahteraan. Disintegrasi bangsa, menjadi pemersatu dalam keberagaman suku, agama, dan budaya. Yang keenam, revitalisasi Pancasila sebagai ideologi negara. Untuk memastikan revitalisasi Pancasila di era modern, revitalisasi nilai-nilainya dilakukan melalui pendidikan Pancasila, penguatan BPIP, dan pengurusutamakan Pancasila. Kesimpulan, Pancasila sebagai ideologi negara adalah pedoman utama yang mengarahkan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Nilai-nilai universal yang terkandung dalam Pancasila mampu menjawab berbagai tantangan zaman, baik di tingkat nasional maupun global. Untuk masa kini, tetapi juga sebagai ideologi baik di tingkat nasional maupun global. Sebagai ideologi terbuka, Pancasila tidak hanya relevan untuk masa kini, tetapi juga menjadi pijakan kokoh bagi masa depan bangsa. Sekian video dari saya, kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.